Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Karina Andito. NIM saya 17011051161 dari kelas 6C Review Jurnal Internasional. Di sini saya akan mereview pemahaman saya terhadap Critical Appraisal Worksheet yang sudah saya kerjakan di assignment sebelumnya atau di UTS kedua. Nah, di nomor 1 ini ada aspek abstrak. Indikatornya yaitu, does the abstract summarize the important points of the paper? For example, objective, method, findings. Nah, di sini saya menemukan informasi ini pada awal hingga akhir abstrak. Tertera komponen-komponen penting tersebut. Jadi, ketersediaan indikator tersebut sangat jelas. Dan respon saya terhadap aspek tersebut adalah dalam abstrak tersebut tertera tujuan, metode, alasan penelitian yang dilakukan, dan juga hasil serta kesimpulannya. Menurut saya, segala aspek yang ada cukup jelas dan sudah memenuhi komponen penting yang harus ada di dalam abstrak. Lalu yang kedua ini ada background of the problem. Yang pertama, is the background to the problem described? If so, what is it? Nah, yang saya temukan itu, latar belakang masalah tersebut adalah ingin mengetahui apakah ada hubungan antara ketertarikan dan kinerja matematika dalam konteks pembelajaran dengan teknologi. Lalu yang kedua, is there a problem statement? If so, what is it in your own words? In your own words. Nah, menurut saya yang saya temukan, dan ada pula pernyataan masalah, yaitu minat dan kinerja matematika tidak bisa dianggap saling keterkaitan. Yang selanjutnya, yang selanjutnya bukan itu. Yang selanjutnya, what is the variable that the research? Nah, variabelnya ini adalah minat dan kinerja matematika. Lalu yang selanjutnya, is there a contribution claim to theory and to practice? If so, what is it? Nah, yang saya temukan ada beberapa teori yang dipakai dan dijelaskan dalam introduction, yaitu pendahuluan, yaitu Yu and Sing 2016 report an anticipated result which show that the relationship between interest and mathematics performance was insignificant. Lalu, ketersediaannya dalam paper tersebut sangat jelas, semuanya ada, dan respon saya terhadap aspek tersebut adalah semua aspek cukup jelas dan tidak terlalu panjang lebar. Beberapa hal dijelaskan dengan singkat dan jelas. Namun ada beberapa yang perlu dijelaskan secara lebih rinci. Lalu yang ketiga ada the review of literature. Yang pertama, does the author review most relevant work already done by other people? Yang saya temukan, yes, author review other relevant work. Dan yang kedua, what theory and practice does the author review? Teori dari beberapa orang yang juga melakukan penelitian yang sama. Lalu, does the review indicate its importance? Yes, it is important for the introduction section. Do you think the author has sufficient critical address of the literature? No. Do you think the review has sufficiently addressed the theoretical and practical background of the problem and research statement of the research variables? I think no. And does the review include adequate reference or empirical study? Yang saya temukan beberapa termasuk. Dan di sini beberapa aspeknya itu kurang jelas. Ada beberapa yang dijelaskan, ada beberapa yang ada beberapa yang tidak ada. Dan respon saya,
penjelasan tentang beberapa teori yang ada sangat jelas. Beberapa teori sangat dibutuhkan dalam penelitian ini, dan beberapa lagi hanya sebagai pendamping. Menurut saya, ada beberapa yang kurang jelas dalam penulisannya, dan urutan yang membuat rancu saat membacanya. Lalu yang keempat ada research method. Nah, indikatornya, does the author provide information related to design of the research, participant, instrument, data collection, and the procedure of data analysis? Yang saya temukan di bagian sini, the mathematics interest inventory was administered to 40 students to measure student interest towards mathematics. Lalu yang kedua, can you identify the variables of the study? Are they qualitative or quantitative variable? Nah, dan mereka menggunakan data atau variabel yang kualitatif karena sudah sangat jelas di judulnya saja. Relationship between interest and mathematics performance in a technology and change learning context in Malaysia. Lalu, is the research design appropriate to answer the research question? Metode yang digunakan ini untuk menganalisis data cukup appropriate. Lalu ada yang dua hal ini, yang sisanya saya tidak menemukan di dalamnya. Jadi dalam nomor 4 ini, research method, menurut saya ketersediaannya kurang jelas atau ada beberapa yang nggak ada. Dan respon saya terhadap aspek yang ada ini, metode yang digunakan cukup bagus dan dapat mengeneralisir hasilnya nanti. Mereka menggunakan variabel yang berbentuk kualitatif. Lalu yang kelima ada findings. Indikatornya, does the author provide description of the collect data? Yang saya temukan adalah ini. Jadi di findings ini ada 4 indikator dan saya langsung menjelaskannya ke dalam satu jawaban. Jadi 4 indikator tersebut, yang pertama adalah yang tadi, yang kedua, do you think the research had carried out analysis? How did they carry out the analysis? Lalu yang ketiga, does the author present tables or figures to help readers understand the data analysis? Lalu yang keempat, does the findings address the research question? Nah, di sini yang saya temukan dalam yang saya akan sebutkan ini sudah mencakup 4 indikator tersebut, yaitu result of the descriptive statistical analysis revealed that the students were relatively interested in mathematics. Nevertheless, a significant relationship between interest and mathematics performance was found among students who had lower mathematics performance. The findings of this study point to the importance of igniting interest among students with lower mathematics performance, given its strong link to mathematics performance. And dan ketersediaannya di dalam sini menurut saya aspek sangat jelas. Lalu aspeknya, menurut saya autor sangat memperhatikan variabel serta partisipan yang ada. Dan autor menulis dengan jelas di bagian abstrak beberapa hal penting ini. Yang keenam ada discussion and conclusion. Nah, indikatornya akan saya sertakan di sini. Yang saya temukan adalah di bagian sini. The findings of this study point to the importance of igniting interest among students with lower mathematics performance, given its strong link to mathematics performance. Nah, ini termasuk nyambung ke poin sebelumnya ya, ke findings. Lalu jawaban yang lainnya adalah autor telah menjelaskan dan mendiskusikan hasil yang ditemukan dan mereka membandingkannya dengan studi yang pernah dilakukan orang lain sebelumnya. Kesimpulannya ada di dalam artikel dan dijelaskan dengan cukup jelas. Ada 2 indikator yang tidak ada
tidak saya temukan. Jadi ketersediaannya adalah unclear. Dan menurut saya terhadap aspek tersebut beberapa hal kurang jelas di dalam artikel. Ada yang dijelaskan, namun kebanyakan tidak. Namun autor tetap mendiskusikan hasil yang ada dengan jelas. Nah, di sini ada hasil summary artikel worksheet saya. Bisa dilihat sendiri. Semua ini saya temukan di dalam artikel tersebut. Jadi ada author years. Di sini ada autornya, ada tahunnya. Autornya ada 2 orang. Lalu ada fokusnya, yaitu judulnya. Lalu ada theoretical atau pedagogical framework, yaitu temanya. Ada konteks atau partisipannya. Lalu ada methods and data collection instrument, finding and discussion, and then limitation and recommendation. Sekian penjelasan dari pemahaman yang saya pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kurangnya, mohon saran dan kritiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.